Assalamualaikum semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk pertemuan hari ini saya akan membahas terkait perhitungan total nutrisi parenteral yang sebelumnya sudah kita tugaskan ya. Nah, di sini silahkan teman-teman download materi yang sudah Bu Santi upload di Adlink. Kemudian kita fokus pada perhitungan rumus-rumus yang akan digunakan sebagai perhitungan awal untuk menghitung kebutuhan total kalori setiap masing-masing kondisi pasien. Nah, di sini untuk awal dalam penggunaan nutrisi parenteral ya, itu untuk kondisi-kondisi yang mana si pasien itu mengalami beberapa kondisi. Di sini sudah ada keterangan, salah satunya ketidakmampuan untuk menyerap nutrisi melalui saluran pencernakan karena satu atau lebih dari kondisi pasien mengalami problematik ya, antara lain bisa besarnya reseksi usus kecil, kemudian muntah, diare, obstruksi usus, kemudian ada fistula gastrointestinal, ataupun juga kondisi kanker sehingga dia juga mengalami beberapa masalah untuk kebutuhan nutrisinya. Adapun juga kondisi pankreatitis atau perawatan klinis lain ya, bisa luka bakar, kemudian kegagalan organ, kemudian ada juga yang sebelum operasi. Nah, di sini nanti teman-teman tinggal melihat dari kondisi pasien ya, dari kasusnya. Nah, kemudian untuk awal perhitungan kita mulai dari menghitung REE. Nah, dari sini sebelumnya juga di materi PPT ya sudah ada untuk menghitung REE. Nah, resting energy expenditure itu berdasarkan persamaan Harris Benedict. Nanti teman-teman tinggal melihat pasiennya laki-laki atau perempuan ya, sehingga nanti tinggal dimasukkan rumus yang ada di sini. Apabila pasiennya laki-laki maka menggunakan rumus yang atas, dan kemudian menggunakan rumus yang bawah apabila pasiennya wanita dengan faktor berat badan dalam kilogram ya, umur dalam tahun, dan tinggi badan dalam sentimeter. Nah, di sini sudah ada keterangan dari rumus masing-masing. Kemudian untuk selanjutnya nanti diperlukan untuk menghitung volume cairan. Nah, di sini sudah ada ketentuan bahwa menghitung volume cairan ya, kebutuhannya itu dilihat dari 1500 ml untuk 20 kg pertama. Nah, kemudian untuk kelebihan berat badan berikutnya itu dikalikan dengan 20 ml setiap kilogram berat badan. Jadi apabila nanti teman-teman memiliki berat badan lebih dari 20 kilo, maka nanti kelebihannya tinggal dikalikan dengan 20 ml, baru nanti dijumlahkan ya, ketemu perhitungan kebutuhan cairannya. Nah, untuk selanjutnya untuk kebutuhan nitrogen kita ada beberapa kriteria ya, baik keadaan metabolik normal dengan kebutuhan nitrogennya adalah 0,17. Ini angka rata-ratanya. Apabila range-nya bisa dipakai 0,14 sampai 0,20 dikalikan berat badan si pasien dalam kilogram.
Jadi apabila nanti si pasien 50 kg, maka nanti dikalikan dengan 50 kali 0,17. Atau apabila teman-teman menggunakan range angka yang lain ya, yang masih masuk dalam range ini, boleh saja, tidak ada masalah. Nah, untuk kondisi metabolik hipermetabolik dengan 3 persentase di sini, maka nanti tinggal menggunakan angka kebutuhan nitrogen yang sudah tertera di sini dan dikalikan berat badan si pasien. Jadi nanti apabila ada kasus si pasien mengalami hipermetabolik sebanyak 20% ya, maka nanti kita gunakan rumus yang di sini. Kebutuhan nitrogennya adalah 0,20 kali berat badan si pasien. Ataupun kalau nanti teman-teman menggunakan antara range 0,17 hingga 0,25, boleh saja, tidak ada masalah. Untuk keadaan metabolik kehabisan cadangan, di sini sudah ada range-nya ya. Nanti tinggal dihitung saja dikalikan berat badan. Nah, di sini ada perhitungan IMT atau indeks massa tubuh, di mana nanti berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan yang dikuadratkan ya. Jadi nanti tinggi badan dalam meter ini dikuadratkan terlebih dahulu. Nah, kalau nanti hasilnya kurang dari 16, maka interpretasinya adalah si pasien kekurangan berat badan parah. Tapi nanti kalau IMT-nya di antara 16 sampai 19, maka si pasien kekurangan berat badan. Jadi nanti teman-teman tinggal menghitung IMT-nya dan diinterpretasikan ya, dia masuk dalam kategori yang mana. Kemudian setelah IMT, teman-teman bisa menghitung rumus, salah satunya. Sebelum menghitung rumus ya, di sini ada tampilan konsentrasi sediaan cairan TPN. Jadi nanti setelah diketahui total energi kebutuhan pasiennya, maka teman-teman juga menghitung proporsinya. Yang kita hitung adalah 3 komponen utama, yaitu karbohidrat, dalam hal ini dalam bentuk glukosa ya, kemudian lemak dan protein. Persentasenya nanti ada ketentuannya, sehingga teman-teman tinggal menghitung dari kilokalori dan kemudian dicari berapa mililiter yang diperlukan atau yang disiapkan untuk nanti melengkapi kebutuhan total nutrisi pasien. Nah, ini salah satunya adalah sediaan yang ada, yang nantinya teman-teman bisa pergunakan untuk menyiapkan cairan karbohidrat, dalam hal ini berisi glukosa ya. Di sini kita tahu bahwa glukosa B/V, artinya setiap 5 gram berisi setiap 5 gram dalam 100 ml cairan ya. Ini sebagai contoh ada 5%, maka setiap 5 gram dalam 100 ml di sini mengandung kilokalorinya adalah 190 dalam 1 liternya ya. Tiap 1 liter itu kandungan kilokalorinya adalah 190. Nah, kemudian sebagai contoh lain di sini juga ada sediaan lemak ya, sama B/V, jadi gram per mili. Setiap 100 gram lemak dilarutkan dalam 100 ml pelarut ya. Nah, di sini untuk sediaannya tersedia yang 500 ml dalam satu kemasannya, di mana dalam 500 ml ini kandungan kilokalorinya adalah 550. Nah, jadi nanti teman-teman juga harus bisa menghitung setelah
terhitung energi totalnya, maka berapa sih nanti yang disiapkan ya larutannya. Kalau ditanya berapa persen, kemudian berapa volume ataupun berapa kilokalori, nanti teman-teman bisa menghitungnya. Nah, kemudian di sini ada rumus laju metabolit ya, laju metabolit basal. Nah, di sini ada kriteria jenis kelamin dan umur ya. Jadi nanti kita gunakan di jenis kelamin yang mana dan kemudian masuk dalam range usia yang mana. Contoh Bu Santi wanita dengan usia 33 tahun. Nah, berarti Bu Santi masuk dalam perhitungan laju metabolit basal yang 8,1 B plus 842, di mana B di sini adalah berat badan dalam kilo. Nanti tinggal dihitung untuk laju metabolit basal. Nah, kita tahu bahwa untuk menghitung total nutrisi atau kebutuhan energi total ya, nanti dari laju metabolit basal ataupun REE, kemudian ditambah dengan faktor stres dan faktor aktivitas. Nah, untuk faktor stres di sini sudah ada beberapa kriteria yang mana nanti apabila mengalami pasien luka bakar ringan ya, ataupun juga dia kurang dari 4 hari sesudah operasi, ataupun dia patah tulang, maka nanti kebutuhan kalorinya akan bertambah 10% dari laju metabolit basalnya. Nah, kemudian apabila nanti terjadi peningkatan suhu tubuh ya, dalam hal ini tiap 1 derajat Celcius, maka nanti ditingkatkan, meningkat kebutuhannya sebanyak berapa di sini, 10 hingga 30. Oke. Dan nanti begitu seterusnya ya, apabila nanti pasien mengalami peningkatan suhu tubuh sebanyak 2%, misalkan 2 derajat Celcius, maka nanti kebutuhan energinya meningkat 20 hingga 50%-nya. Nah, kemudian nanti teman-teman tinggal mencocokkan saja kondisi pasien berdasarkan kasus masing-masing. Nah, untuk faktor aktivitas di sini ada 3 kategori ya, baik dia berbaring tanpa bergerak, ada juga berbaring dengan bergerak, kemudian dia bergerak di ruangan. Nah, otomatis kebutuhan kalorinya juga berbeda, nanti disesuaikan dengan kondisinya. Nah, di sini sudah ada beberapa ya keterangan. Teman-teman boleh menggunakan perhitungan yang ada di materi ini ataupun dari PPT. Silahkan nanti digunakan. Nah, untuk berat badan ideal pria dan wanita itu juga ada perhitungannya. Teman-teman bisa menggunakan dalam satuan sentimeter saja ya, bila dibandingkan dengan satuan inci, karena biasanya memang kasus pasien kita gunakan seringnya adalah satuan sentimeter. Jadi nanti digunakan rumus sesuai dengan tinggi badan. Apabila tinggi badannya lebih dari 152,5 cm dan itu adalah pasien wanita, maka menggunakan rumus yang di sini. Ya. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi pasien, baik jenis kelamin maupun tinggi badannya. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa perhitungan jumlah kebutuhan energi adalah dari laju metabolit dasarnya berapa, kemudian ditambah faktor stres dan ditambah faktor aktivitas. Nah, di sini untuk kebutuhannya bisa dikasih range plus minus 400 hingga 1000 kilokalori ya. Jadi nanti bisa
alokasikan plus minusnya. Nah, ataupun kalau kita tidak menggunakan plus minus 400 hingga 1000 kilokalori, kita menggunakan langsung angka yang di sini juga boleh. Ya, langsung hasil dari laju metabolit dasar ditambah faktor stres ditambah faktor aktivitas. Boleh, silahkan saja. Nah, kemudian untuk perhitungan yang di sini juga ada ya. Kalau dari perhitungan globalnya ini antara 30 hingga 35 tiap kilogram per hari. Nah, nanti bisa dibandingkan teman-teman, kira-kira perbedaannya signifikan atau tidak ya untuk di sini. Nah, kemudian di sini ada beberapa cairan elektrolit, tetapi kita tidak menghitung ya, tidak menghitung kebutuhannya. Jadi untuk materi kita di pengantar matematika di sini kita terfokus pada menghitung kebutuhan energi total dan kemudian kita proporsikan dari kebutuhan energi total itu ke karbohidrat, protein, serta lemaknya berapa dari masing-masing kalorinya. Nah, kemudian nanti kita hubungkan dengan larutan stoknya tadi ya, yang sudah ditentukan tadi bahwa di pasaran ada beberapa larutan stok, baik glukosa, kemudian ada juga yang lemak maupun protein. Nah, nanti teman-teman harus bisa menghitungnya. Dari materi pengantar ini Bu Santi tutup dulu, nanti kita lanjutkan pembahasan soal kasus yang sudah diberikan minggu sebelumnya. Selamat belajar, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.